Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa yang berbahagia, di kesempatan ini kita akan membahas tentang apa itu ihsan. Setelah kita mempelajari tentang apa itu iman, apa itu Islam, selanjutnya kita akan belajar tentang apa itu ihsan. Istilah ihsan secara bahasa dari kata hasuna yahsunu ihsanan yang artinya berbuat baik. Hasuna yahsunu ihsanan artinya berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Beribadahlah hanya kepada Allah semata dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan lakukanlah ihsan kepada kedua orang tua, wabidzil qurba, kepada kerabat dekat, dan seterusnya. Makna ihsan di ayat ini adalah berbuat baik. Dan ini salah satu di antara makna ihsan dalam Al-Quran. Kemudian, ihsan, menurut pengertian istilah di situ ada dua. Yang pertama, ihsan terkait beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah ihsan ketika berinteraksi dengan sesama makhluk. Kita akan sebutkan definisi masing-masing. Ihsan terkait beribadah kepada Allah pernah didefinisikan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh Jibril, akhbirni anil ihsan. Tolong jelaskan kepadaku tentang apa itu ihsan. Lalu kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, dan jika engkau tidak melihatnya, fa innahu yaraka, maka yakini bahasanya dia mengawasimu, dia melihatmu. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Nabi SAW, ihsan dalam beribadah ada dua tingkatan. Yang pertama adalah ihsan pada tingkatan musyahadah. Ihsan dalam beribadah dalam arti seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ihsan dalam beribadah pada tingkatan muraqabah. Ihsan dalam tingkatan muraqabah adalah ketika kita beribadah, kita meyakini kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin untuk yang kedua kita tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Lalu bagaimana dengan makna ihsan pada tingkatan yang pertama, ihsan musyahadah, ihsan untuk derajat musyahadah, seolah-olah kita menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua penjelasan ulama di sini. Penjelasan yang pertama, yang dimaksud an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maksudnya adalah musyahadatus sifah. Engkau beribadah kepada Allah seperti engkau melihat bagaimana sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat dia beribadah, dia memperhatikan sifat-sifat Allah, keagungan Allah, kemahabesaran Allah. Dia bayangkan betapa dia sedang berada di hadapan Allah yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha mulia, sehingga dia serius dalam beribadah, serius dalam melakukan penghambaan diri kepadanya. Jallal jalaluhu. Kemudian makna yang kedua atau pendapat yang kedua, yang dimaksud an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maksudnya adalah di situ bukan melihat Allah namun pengandaian. Sehingga seolah-olah dia berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah seolah-olah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda bisa bayangkan ketika orang itu sedang bekerja dan persis di depannya ada bosnya. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan bersungguh-sungguh secara maksimal ketika bekerja agar nantinya bosnya menilainya sebagai karyawan yang baik sehingga dia bisa mendapatkan gaji yang tinggi, dapat bonus yang lebih besar, dan tidak mendapatkan hukuman dari bosnya. Seperti itu pula ketika orang bersemangat melakukan ihsan pada tingkatan musyahadah. Dia beribadah kepada Allah
dengan membayangkan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berada di hadapannya. Sehingga dia serius dalam beribadah, dia jaga fisiknya, jangan sampai ketika beribadah salah untuk melakukan gerakan ibadah. Jangan sampai gerakan fisiknya itu tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan yang kedua, dia juga memperhatikan hatinya. Jangan sampai hatinya tidak fokus. Ibadahnya di masjid namun hatinya di dapur, atau hatinya berada di jalan, atau hatinya berada di tempat yang lain. Tapi dia fokus, fisiknya fokus, hatinya fokus. Itulah orang ihsan. Dia seolah-olah berada di hadapan Allah, dia bayangkan seperti berada di hadapan Allah, sehingga dia serius dalam beribadah. Sehingga tingkatan ihsan yang kedua, yaitu tingkatan ihsan muraqabah, seolah-olah atau dia meyakini bahasanya dia diawasi oleh Allah, tidak lebih hebat dibandingkan tingkatan yang pertama. Karena kalau kita bekerja, ada CCTV, bos kita tidak di hadapan kita, tapi ada CCTV yang nyambung ke kantornya bos. Mungkin keseriusan kita ketika bekerja tidak sebagaimana ketika dilihat langsung oleh bosnya. Makanya ihsan pada tingkatan yang kedua lebih rendah dibandingkan ihsan pada tingkatan yang pertama. Kemudian berikutnya, ihsan dalam bentuk berbuat baik kepada makhluk. Ihsan ketika kita berinteraksi dengan sesama makhluk. Baik makhluk yang hidup, yang berakal maupun yang tidak berakal. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dan yang lainnya, beliau mengatakan, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan kepada segala sesuatu, yang berakal maupun yang tidak berakal. Sampai fa idza qataltum fahsinul qitla. Kalau kalian harus membunuh sesuatu, maka lakukanlah ihsan ketika membunuh. Misalnya bagaimana? Kita digigit semut, ya. Kemudian kita merasa kesakitan, kita boleh membunuhnya. Karena dia telah mengganggu kita. Maka pada saat membunuhnya, kita diperintahkan berbuatlah ihsan ketika membunuhnya. Sehingga kita tidak boleh membunuhnya dengan pelan-pelan, ya. Kakinya dipotong satu demi satu, satu potong, sejam berikutnya dipotong, sejam berikutnya dipotong, ya. Setelah itu ditusuk perutnya, cairannya keluar, kemudian dipotong sedikit demi sedikit tubuhnya, ya. Sampai akhirnya dia mati. Maka pembunuhan yang mengandung penyiksaan semacam ini dilarang karena tidak berbuat ihsan terhadap binatang. Wa idza dzabhtum fa ahsinud dzabha. Dan ketika kalian menyembelih binatang, maka berbuatlah ihsan ketika menyembelih. Saya mau makan sapi, saya mau makan daging kambing, ya. Maka untuk bisa kita makan harus disembelih terlebih dahulu. Dan pada waktu proses penyembelihan harus kita lakukan dengan ihsan, dengan cara yang baik, tidak ada unsur penyiksaan. Itu yang dimaksud ihsan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dengan makhluk yang lain. Dan ihsan kepada makhluk, di situ ada dua tingkatan. Yang pertama, ihsan yang hukumnya wajib. Yaitu ihsan yang jika kita tidak melakukannya, maka kita melanggar hak makhluk. Seperti berbakti kepada kedua orang tua. Atau bersikap adil, jujur ketika bermuamalah. Karena kalau tidak, kita menipu. Kalau tidak, kita durhaka. Ketika tidak, maka kita melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Ihsan pada tingkatan ini hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, ihsan yang hukumnya anjuran. Dan itu adalah berbuat baik lebih dari kadar wajib. Ya. Sehingga andai kan tidak kita berikan, orang lain tidak dirugikan. Misalnya kita memberikan bantuan tenaga atau harta kepada orang yang membutuhkan, ya. Padahal kalau tidak, dia tidak dirugikan, dia tetap bisa bertahan hidup, bisa bertahan dalam kondisi dia mendapatkan kondisi yang nggak nyaman dalam keadaan ketika dia dapat musibah. Namun ketika kita berbuat baik kepadanya, kita mendapatkan tambahan pahala. Dan itulah ihsan yang statusnya sebagai ihsan yang hukumnya sunnah. Wallahu ta'ala alam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.